Oke, halo semua. Kita lanjut ke lab berikutnya yaitu using Windows PowerShell. Nah, di sini kita akan mengeksplorisasi beberapa fungsi PowerShell. Di sini juga kita dibagi 5 part yaitu akses PowerShell console, yang part kedua explore command prompt and PowerShell command, yang ketiga explore CMD LEDs, yang keempat explore the netstat command using PowerShell, yang part 5 empty recycle bin using PowerShell. Oke, di sini PowerShell adalah alat otomatisasi yang hebat. Nah, ini adalah konsol perintah dan bahasa script. Di lab ini kita akan menggunakan konsol untuk menjalankan beberapa perintah yang tersedia di command prompt dan di PowerShell. Nah, PowerShell juga memiliki fungsi yang dapat membuat script untuk mengotomatisasi tugas dan bekerja sama dengan sistem operasi Windows. Oke, kita lanjut ke part 1. Kita buka PowerShell-nya dan command prompt ya. PowerShell dan command prompt. Command prompt. Oke. Untuk bagian part 2 itu kita explore command prompt and PowerShell command. Oke. Kita masukkan dir saat diminta di kedua jendela. Oke. Kita masukkan dir. Kita copy. Nah, ini tanpa space juga gak apa-apa. Kita enter dan yang ini juga kita enter. Oke. Kita kembali ke pertanyaannya. Apa output dari perintah dir? Oke, dilihat dari hasilnya ini, kita dapat kesimpulan bahwa kedua jendela atau kedua window hmm, menyediakan daftar sub sub apa ya subdirectory dan file ya. Oke, daftar sub di subdirectory dan file serta informasi terkait seperti jenis, ukuran, ukuran, ukuran file, tanggal dan waktu penulisan terakhir. Oke, jadi kedua window menyediakan daftar subdirektori dan file serta informasi terkait seperti jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu penulisan terakhir. Oke, yang kedua, coba perintah lain yang kita gunakan di command prompt seperti ping, cd, dan config. Oke, coba kita ya. Kita coba yang ping. Oke. Ping. Ini kita enter. Dan ini kita enter. Oke, keluarnya sama ya. Sekarang cd. Kita enter. Cd nggak ngeluarin apa-apa. Mengeluarkan
tekan ini cd dan config. Ctrl config. Oke, semuanya mengeluarkan output yang sama. Jadi output dua Windows itu serupa. Output di kedua Windows itu serupa. Oke, kita lanjut ke part 3, explore CMD Labs. Oke, perintah PowerShell CMD. Perintah PowerShell CMD Lab dibuat dalam bentuk string kata kerja, kata benda untuk mengidentifikasi perintah PowerShell untuk mencantumkan subdirektori dan file dalam direktori. Masukkan dir alias dir pada prompt PowerShell. Kita masuk ke PowerShell seperti yang ini. Kita kembali lagi. Apa perintah PowerShell untuk dir? Perintahnya itu kita mendapatkan get file. Nah, ini hasilnya. Kita copy. Nah, oke, ini jawabannya. Kemudian untuk informasi lebih detail tentang CMD-Lab, lakukan pencarian di internet untuk CMD-Lab Microsoft PowerShell. Oke. Tutup jendela command prompt setelah selesai. Oke, kita masuk ke part 4. Untuk di poin A kita disuruh buka PowerShell. Kemudian masukkan next oke. Kemudian untuk poin B kita disuruh masuk bagian ini. Oke. Pertanyaannya apa gerbang IP v4-nya? Oke, kita cari IP v4. Nah, ini jawabannya. Oke. Kemudian kita buka dan jalankan PowerShell kedua dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Klik mulai, cari PowerShell dan klik kanan Windows PowerShell dan pilih Run as Administrator. Untuk mengizinkan aplikasi ini membutuhkan perubahan pada perangkat Anda. Oke. PowerShell. Kita ini Run as Administrator. Untuk selanjutnya yang D, kita disuruh memasukkan ini. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke. Kemudian kita masuk ke Task Manager.
lalu kita ke detail, lalu klik PID, kita pilih yang cari yang 756 kan. Sepertinya ini kita kayaknya nggak ada yang 756. Jadi kita nggak bisa lihat propertiesnya. Untuk pertanyaannya, informasi apa yang dapat kita peroleh dari tab detail dan kotak di alat properti? Harusnya kita di sini kita udah dapat capture-nya sebenarnya. Jadi untuk jawabannya bisa kita cari di sini. PID 756 itu dikaitkan atau apa ya? Kita pakai kata dikaitkan saja, dikaitkan dengan proses SVC host ya. SVC host untuk pengguna, untuk bagian pengguna, bagian user, itu adalah bagian user adalah sebagai network service atau layanan jaringan ya, kita tulis network service. Network service, kemudian menggunakan memori 4132. Oke. Kita masuk ke part 5. Empathy Recycle Bin Using PowerShell. Perintah PowerShell dapat menyederhanakan pengelolaan jaringan komputer besar. Misalnya, jika kita ingin menerapkan solusi keamanan baru di semua server di jaringan, kita dapat menggunakan perintah PowerShell atau perintah PowerShell untuk menyederhanakan tindakan yang memerlukan beberapa langkah untuk dijalankan menggunakan alat desktop grafis Windows atau using Windows Graphical Desktop Tools. Kita disuruh buka recycle bin-nya, pastikan Anda tidak dapat dihapus secara permanen. Jika tidak ada file, oke, kita masuk ke recycle bin dulu. Jadi di sini kita ada beberapa file. Kemudian untuk poin D, kita disuruh buka PowerShell. Kemudian memasukkan perintah ini, kemudian enter. Kemudian kita ditanyakan iya atau tidak, kita jawab iya. Oke, berarti sampah yang di sini, file-file sampah di sini menghilang menggunakan Windows PowerShell ya. Jadi apa yang terjadi dengan file recycle bin? Jadi file-filenya, file yang berada di
print terhapus secara permanen. Oke, kemudian kita menjawab reflection question. Oke. PowerShell dikembangkan untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi dengan menggunakan internet. Teliti perintah yang dapat Anda gunakan untuk menyederhanakan tugas Anda sebagai analisis keamanan. Catat temuan Anda. Ada beberapa perintah yang saya ingat. Itu kayak tes net connection itu untuk menguji koneksi jaringan. Kemudian ada get process ini untuk melihat proses yang berjalan di sistem. Kemudian ada get add user, ini untuk mengelola pengguna dan objek dalam apa ya, aktif directory. Oke, untuk lab using Windows PowerShell sampai sini aja. Kita lanjut ke lab berikutnya. Oke, bye-bye.